Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Perubahan Warna Jangka Panjang Berdasarkan Sifat Optik Sedimennya. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Bakhtiar Deni Himawan, Dini Ari Andriani, Juliana, Rika Damayanti Siregar, Felia Selvikasari, dan Siva Ainun Walidaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang jurnal ini sendiri. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya pencoklatan air di permukaan boreal itu telah meningkat selama 2 dekade terakhir. Peningkatan itu disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi bahan organik terlarut atau DOM. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi bahan organik terlarut ini di dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara spesifik. Hanya saja menurut Anderson et al. 2013 menyatakan bahwasanya terdapat 2 faktor yang menyebabkan peningkatan konsentrasi bahan organik, yaitu adalah perubahan iklim dan penggunaan lahan. Salah satu contoh danau yang mengalami peningkatan konsentrasi bahan organik terlarut yaitu ada danau Lunde-Bifanet. Nah, peningkatan konsentrasi bahan organik ini juga dapat menyebabkan kerugian, yaitu adanya perubahan keasaman air, kedalaman penetrasi cahaya, mempengaruhi pasokan air masyarakat, serta mengurangi kualitas air. Jadi di jurnal ini mereka melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perbedaan warna boreal berdasarkan analisis sedimen danau. Baiklah, saya Felia Selvikasari akan menjelaskan tentang material dan metode dari studi jurnal. Yaitu yang pertama ada pengambilan sampel dan analisa sedimen. Yaitu sampel berupa 2 inti sedimen dari Danau Lunde-Vianet. Sampel 1 digunakan menjadi objek analisis LOI. Sampel 2 digunakan untuk analisis kronologi waktu kedalaman. Metode yang kedua yaitu ekstraksi DOM sedimen, yaitu sedimen DOM diekstraksi menggunakan larutan alkali. Yang ketiga ada pengukuran spektral UV vis, yaitu menggunakan panjang gelombang 410 nanometer, yang digunakan sebagai indikator dari pewarna air. Yang keempat ada spektrum fluoresensi dan pemodelan parafak, yaitu sebelum melakukan analisis parafak dikumpulkan terlebih dahulu 50 set data dari EEM. Yang kelima ada data suhu dan curah hujan, yaitu sebagai data laju sedimentasi. Dan yang keenam ada analisis statistik, yaitu menggunakan analisis ANOVA. Tentang hasil, yang pertama itu ada penanggalan sedimen, di mana laju sedimen sejak tahun 1800 hingga 1915 itu berlangsung konstan, di mana puncak sedimentasi logam berat PB dan CS itu terjadi pada tahun 1986 dengan nilai tertinggi pada kedalaman 9,5 cm. Selain tahun 1986, puncak sedimentasi terjadi pada tahun 1940 dan 1960, sedangkan sedimentasi terendah terjadi pada tahun 1950. Untuk penguburan OC dan spektra UV vis itu terjadi dengan 2 cara. Yang pertama, analisis L01 atau OC Boreal L01 dan koefisien absorpsi dengan UV vis spektroskopi, di mana tingkat penguburan OC lebih tinggi dengan menggunakan metode koefisien absorpsi UV vis sejak tahun 1800 hingga 1970, yang disebabkan oleh ketidakpastian faktor korelasi. Untuk penguburan OC dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama pada tahun 1800 hingga 1915, yaitu pada masa praindustri, di mana penguburan OC itu lebih rendah dengan rata-rata OC borealnya itu 15,4 gram per cm kubik per tahun. Untuk yang kedua, pada tahun 1915 hingga 1985, puncak penguburan OC itu tidak teratur. Dan yang ketiga itu setelah tahun 1945, puncak penguburan OC dengan rata-rata OC boreal L01-nya bernilai 32,5 gram per cm kubik per tahunnya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Bakhtiar Deni Himawan. Selanjutnya yaitu spektrum fluoresensi dan parafak. Rata-rata intensitas fluoresensi pada periode 1915 hingga 1985 dan 1985 hingga 2015 meningkat secara signifikan. Terdapat 5 komponen fluoresensi, yaitu 4 termasuk mirip humik, C1, C2, C3, dan C5, dan 1 mirip protein C4. C1, C2, dan C3 merupakan komponen mirip humik yang berasal dari daratan dengan rata-rata intensitas relatif 78,9% pada tahun 1985 hingga 2005, cenderung menurun dibandingkan dengan periode 1800 hingga 1915. 2 komponen lainnya yaitu C4 dan C5 yang meningkat secara signifikan pada tahun 1985 hingga 2015 dan daripada periode 1800 hingga 1915.
Selanjutnya yaitu perubahan warna danau. Perubahan warna danau diakibatkan oleh perubahan musim, yaitu suhu dan curah hujan. Berdasarkan analisis PCA, suhu dan curah hujan akan mempengaruhi perubahan sedimen. Perubahan suhu dan curah hujan juga mempengaruhi perubahan organik karbon atau OC, sehingga akan mempengaruhi warna dari danau. Saya akan melanjutkan diskusi tentang sifat optik pengukuran dom dan OC sedimen variasi dari waktu-waktu. Pada gambar 3, tingkat pengukuran OC diperkirakan dari A410 mengikuti satu sama lain secara dekat, menunjukkan bahwa dom berwarna, yaitu CDOM, merupakan proporsi utama dom yang dapat diekstraksi secara alkali dari sedimen. Kemudian hasil fluorensi mengikuti pola yang sama yang menunjukkan bahwa dom terestrial C1 tambah C2 tambah C3 membentuk sebanyak 78,9% hingga 83,8% dom sedimen, terlihat pada gambar S3A tabel 2. Kemudian pada gambar 3 juga dijelaskan perbedaan pengiriman OC terestrial ke danau menghasilkan variasi besar dalam pendapatan OC dari waktu ke waktu. Lalu gambar 3 dan tabel 2, peningkatan tajam baru-baru ini dalam pasokan OC ditemukan pada abad 1985 hingga 2015. Terakhir, selama periode paling awal dengan penguburan OC konstan dan warna A410 dari waktu ke waktu pada periode 1800, pada periode 1800 hingga 1915 umumnya terdapat variasi kecil dalam properti dom. Selain itu, tingkat sedimentasi yang tinggi dari materi mineral yang terjadi di Danau Lon Deby mendorong penguburan dan konservasi dom secara cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, pada periode 1985 sampai 2015 dibandingkan dengan periode lama 1800 hingga 1915, juga mendukung pelestarian dom yang lebih tinggi dan transformasi diagnosis tingkat rendah dalam periode studi terbatas ini. Tahun pengaturan waktu geologi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kuantitas dan kualitas bahan organik terlarut atau DOM. Yang pertama, ada sulfur dan karbon organik, yang jika terjadi pengendapan dan pengkristalan, dapat menghambat mengalirnya bahan organik terlarut, sehingga bahan organik terlarutnya akan terakumulasi di satu tempat saja. Yang kedua, ada peningkatan penggunaan pupuk pertanian, yang sisa pupuk pertanian yang berlebihan dapat mengalir ke badan perairan. Yang ketiga, ada pertumbuhan hutan yang dapat meningkatkan bahan organik dari hasil penguraian tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati. Yang keempat, ada perubahan iklim yang mencakup suhu karena dapat meningkatkan produksi primer di danau, dan curah hujan yang dapat meningkatkan aliran DOM atau bahan organik terlarut dari darat ke perairan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan sifat optik sedimen bahan organik terlarut menggunakan spektroskopi UV vis dan fluorensi dapat diketahui perubahan jangka panjang pada warna danau dan pendorong utamanya. Sekian penjelasan tentang jurnal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.